ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu. Andi, Hadir. Jordan, Hadir. Pak Iza, Hadir. Yasmin, Hadir. Kila, Winda, Hadir. Tira, Hadir. Putri. Nah, hadir semua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kesan pokok dan kesan pendukung. Ya betul, kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian sifat-sifat bunyi merambat, dan gerakan dasar pola lokomotor. Nah, hari ini kita sudah akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar pembelajaran 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, sikap untuk memelihara atau persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian diharapkan mampu menuliskan gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks bacaan. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan contoh sikap persatuan dan kesatuan dan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Tujuan yang ketiga, atau kalian diharapkan mampu untuk membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Pertama, kita akan mempelajari segi banyak. Di sini Ibu mempunyai 3 gambar kain-kain tradisional. Yang pertama, gambar kain batik, dan yang kedua ada gambar kain songket, dan yang ketiga ada gambar kain bulu. Coba perhatikan pada setiap gambar terdapat bentuk-bentuk segi banyak. Segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis ruang yang memiliki paling sedikit 3 sisi dan sudut. Nah, segi banyak di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, segi banyak beraturan, dan yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan merupakan bangun datar yang sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Contohnya segi banyak beraturan yaitu persegi yang memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Nah, sedangkan segi banyak tidak beraturan merupakan bangun datar yang memiliki sisi yang tidak sama panjang atau ukuran sudutnya tidak sama besar. Contohnya persegi panjang yang memiliki sisi yang tidak sama panjang dan ukuran sudutnya tidak sama besar. Nah, di sini Ibu mempunyai lembar kerja siswa. Ibu bagikan terlebih dahulu. Nah, udah dapat semua ya lembar kerjanya? Ya. Nah, coba sekarang perhatikan lembar kerja pada halaman pertama. Nah, sekarang amati ketiga gambar kain-kain tradisional yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kan tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian segi banyak yang mempunyai 2 jenis, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekarang kalian identifikasi atau carilah bentuk pola kain tradisional yang terdapat dalam 3 gambar. Kemudian setelah kalian menemukan segi banyak yang terdapat pada pola kain, kalian gambarkan dan beri nama segi banyak tersebut. Silahkan mengerjakan. Nah, apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Nah, siapa yang mau menyebutkan hasil jawabannya? Ada yang mau menyebutkan? Coba tunjuk tangan. Ya Mas Dejan.
apa hasilnya? Pada gambar 1 ada apa? Segi banyaknya? Ya betul, tulang ketupat. Ada apa lagi? Ya. Persegi panjang. Ya. Gambar kedua? Lingkaran. Persegi panjang. Tulang ketupat. Ya. Pada gambar ketiga? Segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi. Tulang ketupat. Iya betul. Pada gambar pertama terdapat persegi, tulang ketupat, dan persegi panjang. Gambar kedua terdapat lingkaran, persegi panjang, dan tulang ketupat. Gambar yang ketiga terdapat segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan tulang ketupat. Nah, sekarang coba perhatikan LKS halaman kedua. Nah, sekarang coba kalian amati di sekitar kalian apa saja yang termasuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian kalau sudah menemukan, gambarkan dan beri nama segi banyak tersebut. Silakan mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, ada yang mau menyampaikan jawabannya? Ya Mbak, silakan. Segi banyak beraturannya ada persegi, Ya. segi 3 sama sisi, segi 6 beraturan, sama segi 5 beraturan. Ya betul. Segi banyak tidak beraturannya persegi panjang, segitiga siku-siku, trapezium, cacat pinggang. Sudah terjawab semua ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu membahas tentang membaca senyap, gagasan utama atau gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Nah, di sini pengertian membaca senyap merupakan model membaca yang meminimalkan suara agar kalian dapat lebih berkonsentrasi dalam membaca teks bacaan. Sedangkan gagasan utama atau gagasan pokok merupakan inti dari isi sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung berfungsi sebagai penjelasan dari gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan pendukung menjabarkan secara detail isi yang disampaikan oleh gagasan pokok. Nah, pada LKS halaman ketiga, Ibu mempunyai bacaan yang berjudul Tari Lilin. Apakah sudah dibuka semua? Sudah. Baik, sekarang coba kalian pelajari dan baca terlebih dahulu teks bacaan yang berjudul Tari Lilin. Nah, apakah sudah selesai membacanya semua? Sudah. Nah, setelah kalian membaca teks tentang Tari Lilin, buka LKS selanjutnya. Situ Ibu mempunyai soal. Sekarang coba kalian temukan dalam ketiga paragraf tersebut mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Setelah menemukan, kalian tuliskan pada tabel yang telah tersedia. Silakan mengerjakan. Setiap paragraf ya. Sudah selesai mengerjakan ya? Ya. Baik, di sini ada yang mau menyampaikan jawaban dari paragraf 1? Saya Bu. Iya, coba Mbak. Gagasan pokok paragraf 1 yaitu Tari Lilin merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Gagasan pendukungnya, tarian ini dimainkan oleh sekelompok penari dengan gerakan yang atraktif dan seirama dengan alunan musik yang menyenangkan. Ya, ada yang berbeda jawabannya? Ya. Ya, berbeda? Ya. Nah, coba paragraf 2, ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Mbak. Gagasan pokok tarian ini dulunya merupakan salah satu tarian santana dan biasa ditampilkan pada malam hari. Pada zaman dahulu ada seorang gadis yang ditinggal tunangannya untuk pergi berdagang. Gagasan Gagasan pendukung. pendukung, suatu hari sang gadis kehilangan cincin tunangannya. Kemudian ia mencari cincin hingga larut malam dengan menggunakan lilin yang ditaruh di atas piring. Ya, sudah betul ya. Kemudian paragraf yang ketiga? Saya Ya, silakan Mas. Gagasan pokok paragraf kedua adalah cerita tersebut diabadikan dalam gerakan tarian.
Bagian keduanya, makna gerakan tarian tersebut seperti seorang gadis yang harus berkeliling mengitari karangan rumahnya untuk mencari cincin. Bahkan ia harus membungkuk untuk menerangi tanah, dan gerakan sang gadis terlihat seperti bergerak meliuk-liuk sehingga terlihat seperti gerakan tari yang indah. Tarian ini digunakan untuk ungkapan rasa syukur pada Tuhan. Ya, sudah betul semua ya jawabannya. Nah, selanjutnya kita hidup penuh dengan keberagaman. Perbedaan akan terasa indah apabila dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan di sini berarti satu dan kesatuan berarti utuh. Jadi, persatuan dan kesatuan merupakan kumpulan dari berbagai komponen yang menjadi satu dan utuh. Nah, adapun cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu dengan menjaga kekompakan, yang kedua dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan yang ketiga menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya ada manfaat dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu keluarga, masyarakat, dan bangsa akan menjadi lebih kuat. Yang kedua, dengan bersatu dan bekerja sama, maka suatu pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan akan menjadi lebih cepat selesai. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 gambar. Nah, coba kalian amati terlebih dahulu apa perbedaan dari kedua gambar di sini. Ada yang bisa menjawab perbedaannya apa? Iya, coba Mbak. Persatuan dan kesatuan. Ya, di sini Ibu mempunyai 2 gambar. Yang pertama yaitu seorang anak yang membersihkan lingkungannya, seorang diri, dan yang kedua Ibu mempunyai gambar sejumlah atau beberapa orang yang bekerja sama atau saling membantu untuk membersihkan lingkungannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa apabila kita mengerjakan sesuatu secara mandiri, maka pekerjaan tersebut akan lama untuk selesai. Tetapi apabila kita mengerjakan sesuatu dengan cara bersama-sama seperti gotong royong, maka akan menciptakan suasana atau menjadi lebih kuat dan pekerjaan tersebut akan cepat selesai. Nah, sekarang coba bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah kalian membagi kelompok, sekarang coba diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Carilah contoh sikap yang mencerminkan atau menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan berdiskusi. Ada yang mengalami kesulitan? Sudah selesai ya? Nah, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Nah, setelah kalian mendiskusikan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan, sekarang masing-masing kelompok secara perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok pertama, silakan menyampaikan. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah gotong royong. Sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah egois. Ya, betul. Nah, untuk kelompok yang kedua, silakan perwakilan. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan menghormati budaya lain. Sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan egois. Ya, betul. Untuk kelompok yang ketiga, tidak memilih dalam berteman, tidak menghormati pendapat lain. ya, untuk kelompok selanjutnya, Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah menjenguk teman yang sedang sakit. Sedangkan tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah suka memilih-milih teman.
Iya betul. Di sini sudah paham semua ya mengenai materi persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak apakah masih semangat? Apa yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Banyak. Ya betul. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Yang pertama, segi banyak merupakan bangun gata tertutup yang dibatasi oleh luas garis yang paling sedikit memiliki 3 sisi dan sudut. Nah, segi banyak terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu membaca senyap merupakan membaca meminimalkan suara agar kalian dapat berkonsentrasi dalam membaca. Gagasan pokok merupakan inti dari isi sebuah paragraf. Dan gagasan pendukung mempunyai fungsi yaitu sebagai penjelasan dari paragraf utama. Nah, yang ketiga yaitu kesimpulannya, persatuan dan kesatuan merupakan kumpulan dari berbagai komponen yang menjadi satu dan utuh. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yaitu menghormati budaya lain, dan contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan yaitu tidak mau bekerja sama. Nah, sekarang bagi siswa yang telah aktif pada kegiatan pembelajaran hari ini, mohon maju ke depan. Mulai. Nah, sini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari pembelajaran 5. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.